Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi bab 7 tentang energi. Selamat menonton. Energi adalah salah satu sumber daya kita yang paling penting. Tanpa adanya energi, kehidupan akan berhenti. Kita memperoleh energi dari makanan yang kita makan, bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah dan memproduksi barang-barang yang kita konsumsi, diekstrak dari kerak bumi, dan kemudian diubah menjadi produk jadi dan dengan mengeluarkan energi. Saat ini, banyak negara industri bergantung pada minyak dan gas alam untuk sebagian besar kebutuhan energinya. Menurut model sumber daya yang dapat habis, minyak dan gas alam akan digunakan sampai biaya marginal dari penggunaan lebih lanjut melebihi biaya marginal dan sumber daya pengganti dan lebih melimpah atau terbarukan. Selanjutnya ada sejarah awal energi. Di Amerika Serikat selama musim dingin tahun 1974 dan awal tahun 1975 terjadi kekurangan gas alam yang serius. Pelanggan yang telah mengontrak dan bersedia membayar gas alam tidak bisa mendapatkan gas sebanyak yang mereka inginkan. Kekurangan tersebut berjumlah 2 triliun kaki kubik gas alam pada tahun 1974 sampai 1975 yang mewakili sekitar 10% dari produksi yang dipasarkan pada tahun 1975 dengan kembali ke model di bab sebelumnya. Kita bisa mengantisipasi kerusakan yang akan ditimbulkannya. Ketika biaya marginal naik hingga mencapai batas harga, tidak ada lagi produksi yang akan diproduksi, berapapun permintaan sumber daya pada harga tersebut. Oleh karena itu, selama pengendalian harga bersifat permanen, sumber daya alam yang diproduksi dengan pengendalian akan lebih sedikit dibandingkan tanpa pengendalian, sehingga produksi juga akan condong ke tahun-tahun sebelumnya. Batasan harga menyebabkan realokasi sumber daya ke masa kini yang pada gilirannya menurunkan harga pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika kontrol politik seperti ini terjadi, skenario yang melampaui batas dan keruntuhan mungkin mempunyai validasi. Politisi mungkin memandang kelangkaan sewa sebagai kemungkinan sumber pendapatan yang ditransfer dari produsen ke konsumen. Ketika pemerintah berupaya mengurangi kelangkaan sewa melalui pengendalian harga, hasilnya adalah alokasi yang berlebihan pada konsumen saat ini dan kurangnya alokasi kepada konsumen di masa depan. Rekahan hidrolik atau yang lebih dikenal dengan fracking merupakan salah satu bentuk kemajuan teknis yang menggabungkan penggeboran horizontal dengan kemampuan untuk memecahkan endapan serpih dalam menggunakan campuran air bertekanan tinggi, pasir, dan bahan kimia. Pengenalan teknologi baru ini telah meningkatkan produksi secara dramatis di Amerika Serikat, dan fracking gas kemungkinan akan memainkan peran yang lebih besar dalam beberapa dekade yang akan mendatang. Menurut Badan Informasi Energi, bagian statistik dari Departemen Energi Amerika Serikat. Selanjutnya ada kartel minyak, yaitu persekongkolan antara perusahaan-perusahaan minyak untuk menaikkan harga, membatasi produksi, atau mengendalikan pasar minyak. Sebagian besar minyak di dunia saat ini diproduksi oleh kartel yang disebut Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Dengan membatasi pasokan, perusahaan monopoli dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari kelangkaan sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan pemasok pesaing. Adapun beberapa faktor dari kartelisasi yang menonjol yaitu: yang pertama, elastisitas harga permintaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, ada elastisitas pendapatan dan permintaan. Dan yang ketiga, ada responsivitas pasokan dari produsen yang bukan anggota kartel. Dan yang terakhir, kesesuaian kepentingan antar anggota kartel. Selanjutnya, ada elastisitas permintaan harga. Elastisitas harga terhadap permintaan merupakan unsur penting karena menentukan seberapa responsif permintaan terhadap harga. Elastisitas harga permintaan bergantung pada peluang konservasi serta ketersediaan barang substitusi. Bahan bakar yang relatif murah dalam jumlah melimpah dan dapat menggantikan minyak dapat menjadi batasan atas harga kartel.
Elastisitas pendapatan terhadap permintaan penting karena menunjukkan betapa sensitifnya permintaan produk terhadap pertumbuhan perekonomian dunia. Semakin tinggi elastisitas pendapatan dari permintaan, semakin sensitif permintaan terhadap periode pertumbuhan ekonomi yang cepat atau resesi. Pemerintah juga harus memperhatikan pencapaian tingkat konsumsi yang efisien dan porsi konsumsi yang efisien yang ditanggung oleh impor. Faktor kunci lainnya dalam kemampuan negara-negara produsen untuk menjalankan kekuasaan atas pasar sumber daya alam adalah kemampuan mereka untuk mencegah pemasok baru. Sebelum fracking, OPEC memproduksi sekitar 45% minyak dunia. Namun, hal ini berubah karena peningkatan produksi minyak fracking. Ketika produsen non-OPEC meningkatkan pasokan mereka secara dramatis, harga diperkirakan akan turun seiring dengan penurunan pangsa pasar OPEC. Jika respon pasokan ini cukup besar, alokasi minyak yang dikartelisasi akan mendekati alokasi kompetitif. Menyadari dampak ini, kartel harus mempertimbangkan pihak non-anggota ketika menetapkan harga. Faktor terakhir yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan potensi kartelisasi pasar sumber daya alam adalah kohesi internal kartel. Dengan hanya satu penjual, tujuan penjual tersebut dapat dicapai tanpa khawatir akan mengasingkan penjual lain yang dapat merusak portabilitas perusahaan. Salah satu alasan yang sangat signifikan adalah besarnya cadangan minyak di Arab Saudi, mengontrol sekitar 22% cadangan minyak terbukti pada OPEC pada tahun 2015, kedua setelah Venezuela yang memiliki 24,8%. Arab Saudi memiliki insentif untuk menjaga nilai sumber daya tersebut. Menetapkan harga terlalu tinggi akan melemahkan permintaan minyak di masa depan. Seperti disebutkan sebelumnya, permintaan minyak dalam jangka panjang lebih elastis terhadap harga dibandingkan dalam jangka pendek. Negara-negara dengan cadangan yang lebih kecil seperti negara Nigeria mengetahui bahwa dalam jangka panjang cadangan mereka akan habis, dan oleh karena itu negara-negara ini lebih khawatir mengenai masa depan yang dekat. Negara-negara dengan cadangan yang kecil ingin mengambil lebih banyak uang sewa saat ini, namun negara-negara dengan cadangan yang besar ingin mempertahankan uang sewa di masa depan. Pemeriksaan terhadap prasyarat keberhasilan kartelisasi ini menunjukkan dua hal. Yang pertama ada menciptakan kartel yang sukses. Sukses bukanlah jalan yang mudah untuk ditempuh oleh produsen sumber daya alam, dan kemungkinan besar kesulitan OPEC dalam mengendalikan pasar akan semakin meningkat di masa depan. Selanjutnya ada bahan bakar fosil, pertimbangan keamanan nasional. Impor strategis yang rentan seperti minyak mempunyai dampak tambahan yang tidak tercermin di pasar. Keamanan nasional adalah barang publik yang pasif, tidak ada perusahaan importir yang secara tepat mewakili kepentingan keamanan nasional kolektif kita dalam mengambil keputusan mengenai beberapa banyak yang akan diimpor. Oleh karena itu, menyerahkan penentuan keseimbangan yang tepat antara impor dan produksi dalam negeri kepada pasar umum, sehingga mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada impor baik dari segi perubahan iklim maupun pertimbangan keamanan nasional. Dalam alokasi yang efisien, hanya dengan mempertimbangkan keamanan nasional dan perubahan iklim unit yang akan dikonsumsi. Ini bahkan diproduksi di dalam negeri dan bakal diimpor. Dengan membandingkan kedua hasil ini, perlu diketahui bahwa karena keamanan nasional dan perubahan iklim merupakan eksternalitas, pasar secara umum cenderung mengkonsumsi terlalu banyak minyak dan impor yang rentan melebihi tingkat efisiensinya. Selanjutnya ada listrik. Peran sumber daya yang habis, listrik mempunyai peran yang semakin besar dalam gambaran energi secara keseluruhan. Perkembangan teknologi dalam penggunaan listrik untuk pemanasan dan pendinginan atau pompa panas dan transportasi kendaraan listrik berperan penting dalam perspektif ini. Listrik memang bukan sumber daya yang habis, namun sebagian besar sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan listrik memang terbatas dan tidak terbarukan, seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, pembakaran bahan bakar fosil ini untuk menghasilkan listrik yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Namun, meningkatnya fokus pada pengurangan gas rumah kaca juga merupakan salah satu faktornya, karena gas alam memiliki kandungan karbon yang lebih rendah ketika dibakar. Meskipun ada pesaing lain, bahan bakar selain gas alam yang paling banyak mendapatkan perhatian dan kontroversi sebagai bahan bakar transisi adalah uranium. Sebagai bahan bakar transisi potensial yang digunakan di stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir, nuklir memiliki keterbatasannya sendiri, keamanan dan ekonomi.
Sehubungan dengan keselamatan, ada dua sumber kekhawatiran yang menonjol. Yang pertama yaitu kecelakaan atau sabotase nuklir, dan yang kedua yaitu penyimpanan limbah radioaktif. Yang selanjutnya listrik, transisi ke energi terbarukan. Pada akhirnya, kebutuhan energi kita harus dipenuhi dari sumber-sumber energi terbarukan, karena sumber-sumber energi yang dapat habis atau sudah habis kemungkinan besar dampak lingkungan dan penggunaan sumber-sumber yang dapat habis telah menjadi begitu besar sehingga sumber-sumber terbarukan menjadi lebih murah. Sumber yang berbeda akan mempunyai keunggulan komparatif yang berbeda sehingga pada akhirnya diperlukan kombinasi sumber. Namun dari sudut pandang sosial, jika setiap produsen dan konsumen menunda peralihan industri, tidak akan pernah mampu mencapai skala operasi yang memadai dan tidak akan mampu memperoleh pengalaman yang cukup untuk mencapai tingkat keandalan dan biaya yang lebih rendah. Akan diperlukan untuk mencapai tujuan terbarukan yang ditentukan. Salah satu strateginya adalah dengan menetapkan tujuan sumber daya terbarukan yang spesifik dengan tenggat waktu untuk pencapaiannya. Misalnya, petunjuk sumber daya terbarukan UE yang menetapkan kebijakan menyeluruh untuk produksi dan promosi energi dari sumber terbarukan di UE, mewajibkan setidaknya 20% dari total kebutuhan energinya dipenuhi oleh energi terbarukan pada tahun 2020. Salah satu sumber yang terus berkembang adalah tenaga angin lepas pantai. Listrik efisiensi energi. Ketika dunia berupaya menciptakan portofolio energi yang tepat untuk masa depan, kebijakan efisiensi energi semakin memainkan peran penting. Suatu kegiatan dikatakan hemat energi jika dihasilkan dengan jumlah masukan energi minimum yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat aktivitas tertentu. Aktivitas yang tercakup dalam definisi ini bisa beragam, seperti memanaskan atau menerangi gedung, berkendara sejauh 100 mil, atau memproduksi 1 ton kertas. Adanya peluang-peluang ini dapat dipandang sebagai suatu kondisi yang perlu, namun tidak cukup bagi intervensi pemerintah. Tergantung pada tingkat harga energi dan tingkat diskonto. Keuntungan ekonomi dari investasi ini mungkin terlalu rendah untuk dijadikan alasan untuk melakukan intervensi. Dalam hal ini, biaya intervensi kebijakan akan melebihi keuntungan yang dihasilkan. Namun, analisis yang diberikan oleh peneliti ekonomi di bidang ini memperjelas bahwa intervensi kebijakan tidak hanya mencakup eksternalitas. Internalisasi eksternalitas merupakan respon kebijakan yang sangat penting namun belum lengkap. Selanjutnya ada listrik energi yang terdistribusi yang ditargetkan. Salah satu karakteristik sumber energi terdistribusi seperti tenaga surya, angin, atau bahkan efisiensi energi, lokasinya dekat dengan pengguna. Dengan lokasinya yang dekat dengan pengguna, sumber energi yang distribusikan dapat menurunkan jarak pengangkutan listrik dari sumber ke pengguna. Peluang baru lainnya untuk sumber energi terdistribusi adalah untuk memasok daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses jaringan listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.